Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk kita semua yang menonton channel YouTube saya, yang komen, yang WhatsApp kepada saya, bertanya, saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan curahkan anugerahnya, sehingga hidup kita penuh damai sejahtera dan bahagia. Sahabatku dimanapun Anda berada, jika Anda menonton channel YouTube saya dan merasa ada pertanyaan atau hal apa yang ingin diketahui, silakan WhatsApp saya di 0812 5876 9200. Jika Anda merasa marah, tersinggung atas apa yang saya sampaikan, tidak perlu sampai berbuat dosa mencaci maki. Tetapi coba kasih tahu saya salahnya di mana. Ini loh ayat firman Tuhannya. Tidak perlu Anda menghakimi dengan berkata, "Oh, Pak Jonsung ini iri, Pak Jonsung ini cari panggung, Pak Jonsung ini kurang belajar firman Tuhan." Silakan sampaikan di mana biar saya belajar sama-sama. Kalau Anda bisa sampaikan argumentasimu, opini yang kau belajar dari firman Tuhan, saya akan pertimbangkan. Baik sahabatku yang terkasih, jika juga Anda ingin mendukung saya, silakan Anda WhatsApp di nomor saya. Di topik kali ini, karena banyak pertanyaan yang kepada saya bahwa tentang keselamatan. Bagaimana sih Injil yang menyelamatkan? Apakah setiap hamba Tuhan, setiap pendeta yang berteriak khotbah, Yesus, Yesus Juru Selamat itu akan diselamatkan? Apakah mereka yang berteriak bernubuat Tuhan, kami bernubuat demi namamu Tuhan, mengusir setan, mengadakan KKR kesembuhan, lalu mereka akan mengerti Injil dan diselamatkan? Injil yang bagaimana yang menyelamatkan? Nah, saya melihat banyak tidak mengerti di sini, sehingga ada sabotase iblis terhadap Injil. Dengar baik-baik, ada sabotase iblis terhadap Injil. Injil disabotase oleh iblis, sehingga banyak orang akhirnya tidak sungguh-sungguh mengerti Injil, dan akhirnya mereka kaget satu saat ketika mereka mati, bukan masuk surga, tetapi masuk neraka. Sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, channel ini adalah khusus untuk mendidik orang-orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang KTP saja, yang hanya status formalitas, tapi tidak mengerti apa-apa. Di hadapan Tuhan nanti, hanya ada dua orang, yang di luar Kristus, yang di dalam Kristus. Jadi kalau Anda merasa di dalam Kristus, Anda jelaskan, pastikan imanmu ada dalam kebenaran Alkitab, bukan berdasarkan mimpi atau apapun. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebelum kita lihat lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu mengenai keselamatan. Keselamatan, makna salib sesungguhnya itu apa? Jadi biar kita semua ini ngerti gitu loh, makna salib itu apa sebenarnya? Pertama, yang kita harus pelajari, ini poin pertama, posisi Yesus itu adalah posisi domba. Dalam perjanjian lama, ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita melihat bahwa Kain mempersembahkan sayuran, Habel mempersembahkan domba. Persembahannya Habel diterima domba, sedangkan persembahan Kain ditolak. Dari sini kita melihat bahwa Habel itu sebenarnya memiliki iman kepada Mesias yang akan datang, yang menebus dosanya. Sehingga dia ambil domba, mempersembahkan kepada Tuhan. Tentu Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa simbol Mesias yang akan datang, yang akan menebus dosa manusia, adalah domba. Domba sebagai simbol kurban. Jadi saya berdosa, dombanya jadi kurban. Makanya namanya domba kurban. Nah, sedangkan Kain mempersembahkan sayuran, persembahannya tidak diterima. Kemudian kejadian apa lagi? Abraham juga di dalam perjanjian lama kita temukan bahwa ketika dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, namun akhirnya domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar itu diambil untuk dikorbankan. Jadi domba kurban. Nah, bangsa Israel juga keluar. Ketika mau keluar dari Mesir, kematian anak sulung pada tulah yang ke-10. Tuhan memerintahkan kepada
bangsa Israel untuk melaksanakan domba kurban. Ketika domba itu disembeli sambil mengaku dosa dan darahnya dioleskan ke ambang pintu atas dan kiri dan kanan, ini adalah simbol sebenarnya, ya, bahwa sebenarnya orang keluarga di dalam rumah itu sudah mati, tapi digantikan oleh domba kurban. Domba itu siapa? Domba itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup yang akan datang menebus dosa manusia. Gitu loh. Nah, mengapa ketika malaikat maut lewat, lihat ada darah domba, maka anak-anak di dalam itu tidak mati anak sulung. Tapi kalau tidak ada darah anak domba, maka mati anak sulung itu. Bukan masalahnya harus diurapi, akhirnya sekarang banyak orang Kristen ngambil minyak pengurapan dioleskan ke pintu segala macam, katanya bisa ngusir setan, bisa ya menyembuhkan, bisa mengampuni dosa. Bukan itu. Darah pengorbanan Yesus Kristus simbol menjadi darah anak domba. Oke? Ya, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ayat Alkitabnya di mana. Nanti jangan sampai Anda mengatakan, "Oh, Pak John ini hanya ngomong-ngomong tapi tidak ada ayat Alkitabnya." Mari sekarang kita belajar dulu. Kita lihat di dalam kitab ya. Kitab Yesaya. Kita lihat dulu kitab Yesaya ya. Jadi biar kita semua paham. Saya sedih sekali kalau banyak yang tidak memahami ini ya. Nah, 53 mana tadi? 53. Sorry. 53. Nah, siapakah di ayat yang pertama dikatakan gini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan ya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini adalah gambaran mengenai Mesias Yesus yang akan datang menebus dosa manusia ya. Jadi itu gambarnya, simbol Mesias. Dia tidak tampan. Jadi Yesus itu tidak tampan, tidak ganteng seperti ya model-model begitu dunia. Bukan fisiknya yang dilihat ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Di sini penyakit kita lah. Nah, penyakit apa? Gitu loh. Ini menjadi pertanyaan. Kalau penyakit jasmani, maka setiap orang yang sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada penyakit jasmani lagi yang bisa membuat dia mengalami kematian karena sudah percaya. Kan penyakit kita kan. Kalau penyakit rohani dosa, maka ya Yesus menanggung semua dosa kita. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Jadi kalau Yesus kita pahami dia menanggung penyakit dosa rohani kita, maka tidak ada dosa yang bisa menyebabkan kita masuk neraka lagi ketika kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Oke, ini harus dipahami lebih dahulu. Nah, saya melihat ini justru Tuhan Yesus mati di kayu salib memikul dosa kita, penyakit rohani kita, bukan penyakit jasmani kita. Oke. Nanti saya jelaskan lagi. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, disinilah banyak orang karismatik salah memahami bilur-bilur sembuh. Berarti katanya kalau percaya Yesus, maka ketika kita bertobat percaya Yesus Kristus, penyakit kita pun semuanya sembuh. Segala diabetes, kolesterol, lumpuh, sembuh semuanya. Yang di sini yang dimaksudkan itu bukan penyakit jasmani. Coba lihat, banyak orang bertobat percaya Tuhan Yesus Kristus, nyatanya ada penyakit juga, tidak sembuh-sembuh juga. Jadi ayat ini tidak bisa kita tafsirkan lalu percaya Yesus Kristus karena udah menerima bilu-bilunya darah Kristus, kita sembuh dari segala penyakit. Toh nyatanya banyak pendeta mati kena COVID, mati kena sakit, dan hampir semua manusia di dunia ini mati itu karena penyakit. Walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya dikini bilang bilu-bilu kita menjadi sembuh, berarti kalau udah percaya Yesus Kristus, semua penyakit kita ya sembuh. Tapi kan banyak buktinya
Orang yang udah percaya masih ada penyakit. Lalu apakah kita katakan dia tidak sembuh? Kuasa beliau Yesus kurang. Nah, inilah konyolnya orang karismatik tidak konsisten menafsirkan ayat Alkitab. Oke, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Kita lihat dosa kita. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Yesus Kristus disimbolkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Oke. Dia adalah anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 29 di sini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi begini, dosa semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir dihukumkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang menanggungnya. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang dalam perjanjian lama, orang diperintahkan untuk melaksanakan simbolis, yaitu ambil domba, dombanya disembelih sambil mengaku dosa. Saya berdosa, dombanya jadi kurban. Jadi mereka orang perjanjian lama percaya kepada Yesus, Mesias yang akan datang menebus dosanya. Tetapi ketika Mesias datang, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia, maka stoplah orang mempersembahkan domba lagi. Semua persembahan yang bersifat ritual simbolis berhenti karena anak domba Allah sudah datang. Nah, sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung semua dosa kita di kayu salib. Jadi jangan kebalik ya. Nah, jangan sampai salah lagi. Jadi Tuhan Yesus Kristus posisinya adalah anak domba Allah dalam perjanjian lama, Mesias yang akan menanggung dosa manusia. Kemudian dia datang ke dunia ini, dia dihukumkan di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Oke? Nah, Yesus Kristus menyediakan anugerah bagi semua manusia. Nah, bukan hanya kepada orang yang dia pilih. Misalnya ada 1 miliar orang di dunia ini. Dia pilih hanya 100 orang yang masuk surga. Maka yang tidak kepilih masuk neraka. Kan begitu, otomatis. Berarti mereka masuk neraka itu karena apa? Karena tidak dipilih. Bukan karena tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kan begitu logikanya kan? Nah, kita sekarang lihat. Apakah Yesus Kristus menyediakan anugerah bagi semua manusia atau hanya bagi orang pilihan saja? Oke? Nah, kita lihat dulu. Jangan sampai ya kita salah paham. Oke? Kita lihat ya. Ibrani 2 ayat yang ke-9. Ibrani 2 ayat yang ke-9. Apakah Yesus Kristus menyediakan anugerah hanya kepada orang pilihan atau semua manusia? Kita lihat dulu. Nah, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat sedikit sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus, kita lihat karena penderitaan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, kasih karunia Allah, mengalami maut bagi semua manusia. Lihat, bagi semua manusia. Jadi dia mati di kayu salib, dihukumkan ya bagi dosa-dosa semua manusia. Oke? Jadi bukan hanya bagi orang sebagian yang dia pilih. Ini harus paham. Kemudian kita lihat lagi ya. Jadi biar paham ya. 1 Petrus. Ini kok ini ya. 1 Petrus. Saya kecilkan sebentar. 1 Petrus ayat yang ke ini, sebentar, buatnya ini ada error sedikit. Saya buka kembali. Bible-nya ini tidak mau muncul kata 1 Petrusnya. Oke. Satu Petrus saya lihat, oke. Ayat 3 pasal 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Bunyinya begini, lihat.
Oh, ayat 18. Sorry. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh Allah. Ia, Kristus mati sekali untuk segala dosa. Segala dosa kita. Jadi bukan untuk dosa sebagian. Ya, jangan salah ini. Tapi semua dosa. 1 Yohanes lagi, kita lihat lagi 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke? Kita lihat lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, lihat di sini. Jelas nggak? Jelas kan? Bahwa Tuhan menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Yesus Kristus menyediakan anugerah bagi semua orang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jangan ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Jadi jelas, Yesus Kristus bukan menyediakan anugerah atau bukan menebus dosa hanya sebagian orang pilihan, tapi semua dosa manusia. Semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan anugerahnya, ya. Nah, dia menghendaki jangan ada yang binasa. Bahkan di dalam Alkitab lagi kita bilang, ya kita baca, ya Yesus sendiri di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17, kita lihat ayat ke-17 bilang begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau orang itu sudah dipredestinasikan sebelum dunia dijadikan, sudah ditetapkan, sudah dipilihkan masuk surga, misalnya di dunia 100 orang, maka tidak usah diberitakan bertobat apa tidak pun tetap udah dipilih, kan udah ditetapkan. Tapi kenapa kita disuruh pergi beritakan Injil supaya orang bertobat? Oh, katanya, kita mencari orang pilihan. Loh, kalau memang sudah ditetapkan 100 orang masuk surga, maka sampai mati pun ya memang segitu. Mau rajin beritakan Injil, mau tidak rajin beritakan Injil ya tetap aja kan begitu. Yohanes Pembaptis saja memberitakan Injil supaya orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kuncinya adalah setiap orang harus mengaku dosa, ya, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dihukumkan bagi semua dosanya. Dosanya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Oke. Nah, kita lihat dulu Roma. Roma pasal 10, ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi orang, iman harus timbul di pendengaran. Pendengaran firman Kristus. Harus ada orang yang menyampaikan firman Kristus. Dia ngerti, masuk ke dalam otaknya, baru dia bisa percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, dihukumkan di kayu salib bagi semua dosanya. Dosanya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Pada saat dia mengaku percaya kepada Kristus, dia diberi posisi yang kudus, hati yang kudus. Ya. Ini dua hal inilah yang membuat dia menjamin dia masuk surga, mendapat posisi yang kudus di hadapan Allah. Dan dimaterai oleh Roh Kudus di dalam hatinya ketika percaya, bukan pada saat pendeta tumpang tangan masuk Roh Kudus, tapi dia tidak sadar, tidak ngerti apa-apa. Bukan begitu. Roh Kudus tidak mungkin masuk ke dalam hati orang yang tidak percaya. Sekali lagi, bukan main ditiup begitu Roh Kudus langsung masuk ke dalam hati. Itu roh setan. Nah, jadi Anda paham di sini. Ya. Harus jelas. Ya.
Jadi orang harus mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Oke, kita kembali ke image ya, ke gambarnya lagi nih, lihat. Jadi tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Setiap orang harus datang kepada Yesus Kristus mengaku dia bertobat, percaya kepada sungguh-sungguh. Dan tanpa iman tidak ada pembenaran. Ya. Iman kepada Yesus Kristus bahwa telah menanggung semua dosanya. Ini yang penting. Nah, kemudian saya jelaskan. Iblis menyabotase Injil ini. Ada Injil yang ditambah, ada Injil yang dikurangi sama dia. Oke, kita lihat dulu. Injil yang dikurangi. Maksudnya gimana? Injil yang dikurangi tidak menyuruhkan pertobatan. Jadi orang percaya Yesus, alami mujizatnya, rasakan kuasa Allah. Tuhan akan berkatimu, memberi, maka akan diberi. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat. Jadi orang datang ke gereja tidak ada rasa harus bertobat, hanya pikir ingin sembuh, ingin berkat. Tidak pernah menyuruhkan pertobatan dan tidak pernah menegur dosa. Jadi saya melihat banyak pendeta-pendeta, ya, orang KKR itu hanya untuk narik-narik orang ikut, ya, ngalamin kesembuhan lah, ngalamin lalu bilang udah percaya Yesus bagaimana? Kalau Anda tidak bertobat, ya, sungguh-sungguh tinggalkan dosa, tidak bisa. Maka saya lihat banyak di gereja, bahkan pendeta sekalipun yang masih merokok, yang masih mabuk minuman apa, ya, dia tidak ada perubahan hidupnya, tidak bisa. Orang harus disuruhkan bertobat. Kalau dulunya suka hidup di dalam dosa, sekarang keluar dari dosa. Sekarang hidup, ya, bukan di dalam dosa lagi, tetapi ya, hidup di dalam kebenaran. Itu yang benar gitu loh. Ya. Kemudian mengurangi Injil mengatakan apa lagi? Tidak memberitahukan bahwa semua dosa kita telah ditanggung Yesus. Nah, ini yang banyak masalah di sini. Jadi banyak orang berpikir bahwa dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus itu pada saat dari dia lahir sampai waktu dibaptis. Setelah dia baptis, dia tanggung sendiri dosanya. Jadi dia pikir dia harus jalanin dengan usaha tekadnya hidup kudus supaya tidak berdosa. Kalau dosa sedikit, maka dia masuk neraka. Nah, kalau demikian caranya, kita diselamatkan bukan oleh anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8-9, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan sebenarnya tidak ada manusia yang bisa hidup kudus, suci tanpa dosa. Karena standar dosa yang Tuhan ajarkan itu adalah jika dalam hatimu aja ada pikiran hal-hal yang kotor, yang jahat, itu sudah dosa. Nah, bukan begitu. Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Oh, kalau Anda berkata begitu, enak dong, kita buat dosa terus dong. Semua dosa. Nah, kalau orang yang ngomong seperti itu, pasti dia belum ada rasa bahwa dia harus berubah, harus menjadi hidup benar. Karena Yesuslah telah menderita, ya, di kayu salib bagi dosa-dosanya. Maka dia, ya, sekarang harus hidup menggantikan Yesus Kristus. Hidup benar, hidup mentaati kebenaran firman Tuhan. Walaupun semua dosa sudah ditanggung Kristus, tidak ada dosa lagi yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kenapa? Karena semua dosa itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Posisi kita sebagai orang berdosa telah diganti oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita berdosa, maka nanti kita akan menerima, ya, menghadap pengadilan Kristus akan menerima, ya, upah atau hukuman. Hukuman bukan di neraka, tetapi akan hukuman yang ada di sorga. Dalam arti bahwa kita akan mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Karena kita merasa banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, jadi gini, Tuhan Yesus menebus dosa semua kita. Dia menanggung dosa kita semuanya. Jadi tidak ada dosa lagi yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Hai maut, di mana senganmu? Hai maut, di mana kuasamu? Nah, itu, ya. Manusia tidak bertanggung jawab untuk bertobat. Yang ketiga, karena udah dipilih. Udah dipilih, kita tenang aja, tunggu aja. Kalau memang saya pilih, nanti suatu saat saya bertobat. Saya masih muda nih, belum mau bertobat, ya. Tunggu saya nanti pas mau mati, ya, kalau memang dipilih pasti saya bertobat. Nah, banyak orang alasan seperti ini tidak benar, gitu, ya. Iblis berusaha menyelewengkan itu, menyelewengkan Injil ini dengan cara demikian, oke. Kemudian menambahi Injil. Nah, ini juga bahaya, ya. Ada bilang percaya Yesus tidak cukup, harus ditambah percaya dengan pribadi oknum tertentu, harus percaya Maria lah,
Ya, saya pernah nginjilin orang, dia berkata, oh saya percaya Yesus, percaya Kuan Im, percaya ya, Buddha percaya, Maria percaya, semua dia percaya gitu, sebagai juru selamat. Tidak bisa begitu. Ya. Galatia 1, ya. Anda baca di situ bagaimana Paulus berkata, ya, jika ada orang lain yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda yang telah kuberitakan kepadamu, terkutuklah dia, anatema, terkutuk dia. Bahkan malaikat dari surga sekalipun yang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Injil tidak boleh ditambah oleh oknum apapun, hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kemudian ada juga ditambah upacara tertentu. Bilang, ada percaya Yesus, belum cukup, harus dibaptis supaya masuk surga. Nah, ini salah. Baptis itu untuk menjadi murid, bukan untuk masuk surga. Penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus itu tidak dibaptis. Dia hanya mengaku percaya dalam hatinya, bahkan belum pernah melakukan hal yang baik. Kan? Dia berdosa kan, dihukum di situ. Tapi Tuhan Yesus menggaransi dia, saat ini juga engkau akan bersama-sama di Firdaus. Karena dia percaya kepada Mesias. Yesus itu Mesias yang akan datang itu, yang sudah dinubuatkan banyak di dalam perjanjian lama. Dia adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Maka dia langsung masuk surga. Oke? Iman percaya, bukan tambah upacara. Kalau perlu baptisan, maka Yesus akan berteriak, Petrus cepat ambil air, baptiskan dia. Tidak. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti menjadi murid. Kalau orang yang tidak bisa menjadi murid, jangan dibaptis. Banyak orang membaptis orang lagi terbaring di ICU, di rumah sakit. Untuk apa? Sekarang dia dibaptis ketika dia terbaring di ICU. Dia belum bisa jadi murid, dia masih sakit. Untuk apa baptiskan dia? Itu bahaya. Jangan nanti dia pikir, saya udah percaya Yesus tapi harus tambah dibaptis. Kalau udah dibaptis, saya masuk surga. Kalau begitu, berarti baptisan membuat syarat jadi masuk surga. Kalau baptisan menjadi syarat masuk surga, maka ada andil pendeta. Anda bisa bayangkan kalau begitu. Minggu depan, Anda janji mau baptis dengan pendeta itu. Lalu pendeta bilang, aduh sorry, ada halangan, minggu depannya lagi, ditunda. Pas belum sampai minggu depannya lagi, Anda meninggal. Sekarang Anda masuk neraka karena apa? Karena ada baptis. Kesalahan siapa? Janji yang tidak dipati oleh pendeta. Kalau begitu salah pendeta dong. Nah, coba pikir ya. Jadi banyak orang akhirnya salah paham di sini. Mereka akhirnya masuk neraka karena mempercayai Yesus tanpa baptisan. Sakramen, kalau udah dibaptis jadi suci hidup saya. Bukan. Baptisan itu adalah ordinans perintah Tuhan untuk menjadi murid. Bergabung di dalam anggota gereja lokal. Oke. Kemudian lagi. Nomor 3, jangan ditambah dengan kebaikan manusia. Ada yang berpikir, saya hari ini percaya Yesus Kristus, maka saya harus berbuat baik sampai banyak-banyak supaya masuk surga. Bukan. Kita masuk surga itu bukan karena berbuat baik. Kita masuk surga karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya harus berbuat baik untuk bercahaya, menjadi garam dan terang dunia. Anda lihat di sini. Waktu kita percaya, kita mendapat posisi yang kudus, hati yang kudus. Posisi yang kudus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Hati yang kudus, Roh Kudus memateraikan kita di dalam hati. Oke? Nah, karakter kita ini belum kudus. Karakter ini untuk bercahaya di dunia. Yang dulunya garang, sekarang jadi agak baik, lemah lembut, ramah. Yang dulunya suka mencuri, sekarang stop, tidak mencuri lagi. Ini untuk bercahaya, menjadi terang dan garam dunia, bukan untuk masuk surga. Kita berbuat baik. Jadi jangan berpikir saya percaya Yesus plus ditambah berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya masuk surga. Berarti masuk surga itu karena usahamu. Lagi pula, ada nggak manusia di dunia ini bisa dalam hidupnya itu baik terus tidak ada berbuat dosa? Tidak ada kan? Nah, saya berbuat baik bukan untuk masuk surga, saya berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, dan Tuhan perintahkan dalam Alkitab supaya saya mengasihi sesama, berbuat kebaikan, maka saya lakukan. Karena saya mengasihi Tuhan, bukan untuk masuk surga. Untuk mengasihi Tuhan. Oke, membalas kasih Tuhan kepada saya, maka saya berbuat baik. Sama yang keempat, tambah kerajinan melayani. Ada yang bilang, oh kalau rajin jadi majelis, jadi pendeta pasti masuk. Omong kosong, bukan itu semuanya. Tidak menjamin, ya. Kita tidak boleh tambahkan kerajinan usaha manusia. Kita diselamatkan hanya bertobat dan percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, hati-hati terhadap sabotase iblis terhadap Injil ini. Sudah banyak membuat orang masuk neraka. Ya. Masuk
surga hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, mengaku dosa, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dihukumkan menggantikan semua dosa saya, sekarang saya hidup menggantikan dia. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap Anda mengerti hal ini. Jika ada hal yang masih kurang mengerti, Anda boleh bertanya dan WhatsApp di nomor saya. Oke? Jangan sampai Anda disesatkan oleh sabotase iblis terhadap Injil. Injil yang asli hanya di Alkitab. Injil yang palsu diberitakan oleh banyak pendeta-pendeta adalah Injil yang hanya percaya Yesus, percaya Yesus bagaimana? Ngalami mujizat, alamin Roh Kudus. Itu semua akan membuatmu masuk neraka kalau seperti itu saja. Tapi harus percaya seperti yang saya jelaskan. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, bersama saya John Sung. Jesus, my Savior.